Oke, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Bu Diah Arumsasi dalam pelajaran ekonomi di kelas 12. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan mengenai penyelesaian worksheet atau 10 kolom yang ada. Ya, jadi dengan keterbatasan yang ada, semoga kita bisa memahami. Memang berbeda kalau mengerjakan atau menjelaskan di depan kelas ya, bisa agak lebih pelan-pelan, tapi semoga video ini mempermudah kalian di dalam belajar daripada tidak sama sekali atau daripada hanya kalian disuruh membaca buku saja, pasti semakin nggak paham. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa dari kertas kerja 10 kolom ini untuk neraca dan AJP sudah terisikan ya. Kita sudah mengisikan sama-sama jumlahnya seimbang. Nah, untuk NSD ini cara mengerjakannya adalah kalian melihat dari neraca dan dari AJP yang ada ya. Nah, prinsipnya adalah untuk angka-angka yang tidak mengalami perubahan tinggal memasukkan di kolom NSD, tetapi kalian harus perhatikan angka itu harus diletakkan di sebelah debit atau kredit. Mari kita mulai saja. Nah, sekarang perhatikan untuk kas ini ada angka di neraca debit 10725. Nah, di kolom AJP ini kan tidak ada perubahan sama sekali, maka di sini kita letakkan tetap 10725 tetap di bagian kredit. Mudah ya? Piutang, ada angka 4 juta. Di AJP tidak ada angka yang mempengaruhi lainnya, maka letakkan di sebelah kredit sama. Nah, sekarang perhatikan. Perlengkapan grafis, ada angka awal 1.500.000 di debit. Tapi di AJP ada angka kredit ya. Berarti debit ketemu kredit ini kan mengurangi. Tetapi yang dikurangi lebih besar angkanya. Maka kita lihat, oh karena ini di debit, kita nanti masukkan di debit. Nah, berarti 1.500 ini dikurangi 500. 1.000 ya. Perlengkapan grafis tinggal 1.000. Maka kalau kita perhatikan kemarin ketika kalian membuat JP di sini sudah saya terangkan. Review sebentar ya. Kemarin ada data penyesuaian dan neraca bahwa perlengkapan grafis itu 1.500. Tetapi di data penyesuaian ada tulisan sisa 1.000. Maka ditanyakan yang dipakai berapa. Nah, ini sisa 1.000 ini perhatikan itu sama persis dengan angka 1.000 yang ada di sini. Itu maksudnya data penyesuaian terhadap neraca saldo. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, berikutnya di sini ada sewa dibayar di muka 2250 debit. Angkanya lebih besar. Ketemu kredit 750, maka tetap letakkan debit 2250 ini dikurangi 750. Maka angkanya 1.500 di sebelah debit. Asuransi dibayar di muka. Angkanya debit 375 lebih besar dari yang di kredit ini. Tetapi pengurangan letakkan di debit 375 kurangi 125 ya, karena debit ketemu kredit. Lalu peralatan grafis. Di sini nggak ada angkanya ya yang mengubah, tapi di sini debit awalnya, maka letakkan debit. Lalu ada peralatan kantor 10.000 ya, AJP-nya nggak ada perubahan, maka letakkan di sebelah debit 10.000. Utang dagang itu di AJP nggak ada angka, tapi perhatikan utang dagang ada 1.000. Ya, ini letakkan di sini. Ya, kemudian kredit juga maksud saya ya. Kemudian berikutnya ini ada utang bank 20 ya. Tidak ada angka di AJP, maka masukkan di kredit sebelah ini neraca NSD dan di sini 20. Demikian juga untuk bawahnya ya. Bawahnya ini terkait dengan modal, nggak ada perubahan ya. Maka modal di kredit letakkan NSD di kredit. Kemudian ini saya perkecil aja ya. Kemudian di sini ada prive. Prive ini di sebelah debit, tapi AJP nggak ada perubahan. Maka tetap letakkan prive di debit. Pendapatan jasa di AJP nggak ada angkanya. Kemudian pendapatan di kredit NSD-nya masuk kredit juga 16.255.
Beban gaji karyawan, nggak ada perubahan di AJP, ya. Masukkan tetap di debit. Beban advertensi, nggak ada perubahan di debit. Masuk di debit. Beban transportasi, nggak ada perubahan AJP. Masuk di debit. Beban makan, ya, di AJP nggak ada perubahan, ya, tetap letakkan debit. Beban listrik, nggak ada perubahan juga, masukkan di debit. Mudah. Ya, nah sekarang perhatikan sampai di beban bunga. Di beban bunga ini ada di debit 120, AJP-nya di debit 200. Debit dan debit maka akan dijumlahkan, ya. Maka di sini 120 ditambah 200 maka jumlahnya menjadi 320. Sampai di sini mudah ya. Untuk total ini tidak kita masukkan karena total ini merupakan total neraca. Sekarang lanjut di bawahnya. Ya, beban sewa langsung AJP ya 750 di debit ini, masukkan. Beban pelengkapan di debit 500, masukkan. Beban penyusutan 750 debit, masukkan. Akumulasi ternyata NS-nya AJP-nya ada di kredit, maka masukkan kredit 750. Kemudian beban penyusutan 200 debit, masuk 200. Ya, kemudian akumulasi 200 juga tapi di kredit, ya. Kemudian beban asuransi 125 di sebelah debit, masukkan. Kemudian kredit ya, utang bunga 200, masukkan. Kemudian beban gaji di sebelah debit, masukkan. Kemudian yang terakhir utang gaji 300 di kredit, masukkan. Ya, oke. Jadi justru yang di bawah-bawah ini tadi karena jurnal penyesuaian, dia tidak terpengaruh dari neraca ini, nggak ada, maka tinggal dimasukkan di kolom NSD yang ada. Nah, sekarang untuk debit kreditnya seperti biasa kita jumlahkan. Ya, harapannya langsung sama. Kalau nggak sama itu ganti lagi. Padahal bikin video itu susah ya. Oke, seperti ini. Semoga sama ya. 53 ya bersyukur sama ya. Oke, ini kalian lihat kalau kalian mengerjakan NSD seperti ini sama nilainya 100. Tapi belum selesai karena kita masih ada 2 kolom lagi yaitu rugi laba dan neraca. Jadi memang membuat kertas kerja 10 kolom ini bagian yang terberat dalam akuntansi. Ini diakui atau enggak diakui. Karena memang ketika dari awal kita tadi mengerjakannya nggak seimbang atau nggak sama, otomatis ke belakangnya itu juga kalian mengalami kesulitan. Oke, selesai ya. Ini kalian perhatikan semuanya harus demikian ya. Saya beri warna yang berbeda supaya kelihatan ya. Atau mungkin hitam saja ya. Bold ya. Oke, jadi ini pengerjaan sampai di sini harus benar baru kita bisa melanjutkan ke kolom selanjutnya. Terima kasih, saya sudah menjelaskan mengenai NSD atau neraca saldo disesuaikan yang bersumber dari neraca dan ayat jurnal penyesuaian. Semoga video pembelajaran ini membantu dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap semangat dan cara mengerjakan adalah kesimpulannya menggunakan kertas kerja ini dengan membandingkan kolom di neraca dan kolom di AJP baru masuk ke yang di kolom NSC atau neraca saldo disesuaikan. Terima kasih, selamat belajar.